Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfal Agustin Tanjung. Saya kelas 10 mesin 1. Saya lahir di Batam tanggal 14 Agustus tahun 2003. Pada video kali ini saya akan menceritakan hikayah Hang Tua. Kenapa saya menceritakan hikayah Hang Tua? Karena hikayah Hang Tua mendapatkan beberapa pesan moral. Gak usah berlama-lama, langsung aja saya ceritakan. Pada suatu ketika ada seorang pemuda yang bernama Hang Tua, anak Hang Mahmud. Mereka bertempat tinggal di Sungai Duyung. Pada saat itu semua orang di Sungai Duyung mendengar kabar tentang Raja Bintan yang baik dan sopan kepada semua rakyatnya. Ketika Hang Mahmud mendengar kabar itu, Hang Mahmud berkata kepada istrinya yang bernama Dang Merdu, "Ayo kita pergi ke Bintan, negeri yang besar itu, apalagi kita ini orang yang miskin. Lebih baik kita pergi ke Bintan agar lebih mudah mencari pekerjaan." Lalu pada malam harinya, Hang Mahmud bermimpi bulan turun dari langit. Cahayanya penuh di atas kepala Hang Tua. Hang Mahmud pun terbangun dan mengangkat anaknya serta menciumnya. Seluruh tubuh Hang Tua berbau seperti wangi-wangian. Siang harinya, Hang Mahmud pun menceritakan mimpinya kepada istrinya dan anaknya. Setelah mendengar kata suaminya, Dang Merdu pun langsung memandikan dan melulurkan anaknya. Setelah itu, ia memberikan anaknya untuk kain, baju dan ikat kepala serba putih. Lalu Hang Merdu memberikan makanan Hang Tua nasi kunyit dan telur ayam. Ibunya juga memanggil para pemuka agama untuk mendoakan keselamatan untuk Hang Tua. Setelah selesai peluknya lah anaknya. Lalu kata Hang Mahmud kepada istrinya, "Adapun anak kita ini kita jaga baik-baik, jangan diberi main jauh-jauh." Keesokan harinya, seperti biasa, Hang Tua membelah kayu untuk persediaan. Lalu ada pemberontak yang datang ke tengah pasar. Banyak orang yang mati dan luka. Orang-orang pemilik toko meninggalkan tokonya dan melarikan diri ke kampung. Gemparlah negeri Bintan itu dan terjadinya kekacauan di mana-mana. Ada seorang yang sedang melarikan diri berkata pada Hang Tua, "Hai Hang Tua, hendak matikah kau tidak mau masuk ke kampung?" Maka kata Hang Tua sambil membelah kayu, "Negeri ini memiliki prajurit dan pegawai yang akan membunuhnya. Ia pun akan mati olehnya." Waktu ia sedang berbicara, ibu yang melihat bahwa pemberontak itu menuju Hang Tua sambil menghunuskan kerisnya. Maka ibu yang berteriak dari atas toko. Katanya, "Hai anakku, cepatlah lari ke atas toko." Hang Tua mendengar kata ibunya. Ia pun langsung berdiri dan memegang kapaknya menunggu amarah pemberontakan itu. Pemberontak itu datang ke hadapan Hang Tua lalu menikam bertubi-tubi. Maka Hang Tua pun melompat dan mengelak dari tikaman orang itu. Hang Tua lalu mengayunkan kapaknya dan ke kepala orang itu. Lalu terbelahlah kepala orang itu dan mati. Maka kata seorang anak yang menyaksikan, dia akan menjadi perwira besar di tanah Melayu ini. Terdengarlah berita itu oleh keempat kawannya, Hang Jebat, Hang Katsuri, Hang Lekir, dan Ha Lekui. Mereka pun langsung berlari-larian mendapatkan Hang Tua. Hang Jebat dan Hang Katsuri bertanya kepadanya, "Apakah benar engkau membunuh pemberontak dengan kapak?" Hang Tua pun tersenyum dan menjawab, "Pemberontak itu tidak pantas dibunuh dengan keris, melainkan dengan kapak untuk kayu." Kemudian karena kejadian itu, Baginda Raja sangat mensyukuri adanya sang Hang Tua. Jika ia tidak datang ke istana, pasti ia akan dipanggil oleh sang raja. Maka Tumenggung pun berdiskusi dengan pegawai-pegawai lainnya yang juga iri hati kepada Hang Tua. Setelah diskusi itu, datanglah mereka ke hadapan sang raja. Maka saat sang Baginda sedang duduk di tahtanya bersama prabawahannya, Tumenggung dan segala pegawai-pegawainya datang berlutut lalu menyembah sang raja. "Hormat tuanku, saya mohon ampun dan berkat adanya banyak berita tentang pengkhianatan yang sampai kepada saya. Berita-berita itu sudah lama saya dengar dari para pegawai-pegawai saya." Setelah sang Baginda mendengar hal itu, maka raja pun terkejut lalu bertanya, "Hai kalian semua, apa saja yang telah kalian ketahui?"
Maka seluruh menteri-menteri itu menjawab, "Hormat tuanku, pegawai saya yang hina tidak berani." Tetapi dia berkuasa itulah yang melakukan hal ini. Maka baginda bertitah, "Hai Temenggung, katakan saja, kita akan membalasnya." Maka Temenggung pun menjawab, "Hormat tuanku, saya akan mohon ampun berkat untuk datang saja hamba takut, karena melakukan hal itu Tuhan sangat menyukainya. Baiklah kalau Tuhan percaya pada perkataan saya, karena jika tidak, alangkah buruknya nama baik hamba." Seolah-olah menjelek-jelekan orang itu. Setelah baginda mendengar kata-kata Temenggung yang sedemikian itu, maka baginda bertitah, "Siapa orang itu? Sang tua kah?" Maka Temenggung menjawab, "Siapa lagi yang berani melakukannya selain Hang Tua itu?" Saat pegawai-pegawai hamba memberitahu hal ini pada hamba-hamba sendiri juga tidak percaya. Lalu hamba melihat Sang Tua sedang berbicara dengan seseorang perempuan di istana Tuan ini. Perempuan tersebut bernama Dang Setia. Hamba takut ia melakukan sesuatu pada perempuan itu. Maka hamba dengan dikawal datang untuk mengawasi mereka. Setelah baginda mendengar hal itu, murkalah ia sampai mukanya berwarna merah padam. Lalu ia bertitah kepada para pegawai yang berhati jahat itu, "Pergilah, singkirkanlah si durhaka itu." Maka Hang Tua pun tidak pernah terdengar lagi di dalam negeri itu. Tetapi si tua tidak mati, karena si tua itu berwira besar, apalagi dia menjadi wali Allah. Kabarnya sekarang ini Hang Tua berada di puncak dulu Sungai Perak. Di sana ia duduk menjadi raja segala Batak dan orang hutan. Sekarang pun raja ingin bertemu dengan seseorang, lalu ditanya orang itu. Dan ia berkata, "Tidakkah Tuan ingin mempunyai istri?" Lalu ia menjawab, "Saya tidak ingin mempunyai istri lagi." Dari cerita ini mengisahkan tentang seorang yang berani melawan kejahatan. Hikayat ini juga mengandung pesan moral, yaitu hendaknya sebagai manusia janganlah suka iri dengan keberhasilan orang lain. Oleh karena sifat tersebut tidak hanya akan merugikan diri sendiri, namun juga orang lain. Untuk selanjutnya, itulah cerita hikayat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.